Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsandi SPD MPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 10 Konawe Selatan di angkatan ke-7. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif. Fasilitator saya adalah Ibu Rahmaniar SPD MPD dan Pak Made Kusumayasa SPD MPD sebagai pengajar praktik. Dalam pemaparan kali ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah penerapan budaya disiplin peserta didik. Yang kedua, bagaimana mengimbaskan perilaku budaya positif kepada rekan sejawat. Rancangan kegiatan aksi nyata budaya positif. Latar belakang kegiatan ini adalah wabah COVID-19 yang melanda dunia. Dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Salah satu dampak yang dirasakan dalam dunia pendidikan adalah peserta didik harus belajar dari rumah saat penerapan aturan PPKM. Peserta didik hanya belajar daring dengan mengandalkan teknologi sebagai media dalam pembelajaran. Penerapan kebiasaan atau budaya positif yang mengharuskan adanya interaksi langsung antara guru dan peserta didik sudah tidak dilakukan lagi. Misalnya, budaya disiplin berpakaian, apel pagi, dan sebagainya. Setelah aturan PPKM dicabut oleh pemerintah, maka perlahan kegiatan masyarakat sudah kembali normal, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peserta didik mulai masuk belajar di sekolah, namun banyak kebiasaan-kebiasaan positif yang sering dilakukan di sekolah justru hilang dan tak dilakukan oleh siswa. Mulai dari sering terlambat masuk sekolah, tidak mengikuti apel pagi, hingga tidak memerhatikan tata tertib berpakaian. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut di atas. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan aksi nyata kali ini, yang pertama adalah menumbuhkan nilai-nilai atau karakter positif peserta didik secara sadar dari dalam dirinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari aksi nyata kali ini, yang pertama, peserta didik dapat melaksanakan aktivitas berkaitan dengan nilai-nilai karakter positif dengan penuh rasa tanggung jawab dari dalam dirinya. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila dari dalam diri peserta didik. Lini masa tindakan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Selanjutnya, mensosialisasikan budaya positif kepada peserta didik, lalu melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan yang sudah dibuat. Berikutnya adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, dan itu merupakan tindakan kolaborasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, memanfaatkan kekuatan ketersediaan sarana dan prasarana. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah, dan itu diterapkan dari rumah. Hal itu merupakan kegiatan kolaborasi di antara guru dan orang tua siswa. Aksi
sosialisasi budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah gambar yang tampak adalah kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh calon guru penggerak kepada peserta didik untuk melaksanakan aksi nyata terkait dengan budaya positif peserta didik. Selamat menyaksikan contoh budaya positif yang diterapkan peserta didik di sekolah. Untuk hari Rabu Kamis ini Anda mengenakan batik ya. Ada persepsi batik boleh dikeluarkan, padahal tidak. Oke. Coba bisa maju, Ikram ya. Maju. Ikram kelas 11 berapa? IPA 1. Oke. Baju yang benar seperti ini bukan cara pakainya. Ini anak gaul gitu, mau dibilang gaul. Coba sampling lagi, Dian bisa maju. Di sini Dian. Dian dengan mengenakan dasi, kemudian mengenakan ikat pinggang, celana abu-abu, sepatu hitam. Oke. Ya, diharapkan juga dia bisa menjadi contoh ya. Ikram juga nanti bisa menyesuaikan ya. Ya, terima kasih untuk Dian dan teman-teman yang sudah menggunakan pakaian dengan rapi sesuai dengan aturan sekolah. Bisa tepuk tangan dulu. Ya, bisa kembali Dian dan Ikram. Yang bajunya belum rapi, tolong segera Anda rapikan. Baju, kalau ada bilang baju harus dimasukkan, berarti bajunya dimasukkan begitu ya. Tapi ini bajunya harus dirapikan. Bagian bawah untuk baju laki-laki harus dimasukkan ke celana. Setelah kita melihat beberapa aksi nyata penerapan budaya disiplin peserta didik dan bagaimana peserta didik menghormati gurunya, serta penerapan disiplin berpakaian peserta didik di sekolah. Lalu, kali ini di slide selanjutnya adalah bagaimana pengimbasan budaya perilaku positif kepada rekan sejawat. Kali ini, guru yang sudah menerapkan budaya positif di sekolah lalu kemudian mensosialisasikan itu dan mengimbaskan kepada rekan sejawat. Hal itu bertujuan supaya rekan sejawat dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh guru penggerak yang terdahulu. Selanjutnya adalah rancangan perbaikan di masa mendatang. Yang pertama, setelah melakukan aksi nyata itu, maka diharapkan guru dapat menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul.
Berikutnya, yang terakhir adalah berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.